تعالى يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويجعلنا علماء العاملين ويرزقنا كما الإخلاص واليقين وعلمنا ومشايخنا من جميع النوايا الصالحة الجامعة الشاملة لخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني وهب يا غني. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. اللهم سهل علينا حفظ العلوم وهب لنا واسعة فهم بجاه النبي المعصوم. يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. اللهم إله الورى سهل على كل من قرأت صنيف الأداد ما تحسر نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الحمد لله. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehat walafiat, nikmat dan umur serta taufik dan hidayah sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali berkumpul di majlis kita dengan harapan dan doa senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkah duduknya kita di majlis ilmu, berkah bacaan maulid dan salat kita kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berkat segala macam doa dan hajat kita, mudah-mudahan urusan kita dunia dan akhirat. Allah jaga kita semua dalam keistiqomahan, dalam keteguhan untuk senantiasa ada di majlis ilmu, dan mudah-mudahan Allah jaga kita semua, para guru kita, orang tua kita, jaga keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat dari berbagai macam bala, wabah serta musibah fitnah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Risalatul Mu'awanah yang masih di dalam nasihat dari sang pengarang Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad dalam paragrafnya wa 'alaika bit-tawadhu' fa innahu min akhlaqil mu'minin. Ya, hendaklah kita punya sifat tawadhu', sifat rendah hati. Sifat rendah hati karena itu adalah salah satu akhlaknya orang mukmin. Ya, dan salah satu tanda paling gampangnya, paling indahnya ketawaduan adalah dia nggak malu kalau dalam segi keilmuan, dia nggak malu mengambil ilmu dari orang yang lebih muda dari dia. Jadi dia nggak malu mengambil dan bertanya kepada orang yang lebih muda dari dia. Ya, dan juga nggak merasa hebat, nggak merasa lebih mulia dari makhluk manapun. Ya, sampai perkataan Imam Uwais Al-Qarni ya, ketika dia bertemu dengan seekor anjing kan. Ketika bertemu dengan seekor anjing yang bahari, itu anjingnya ngomongin beliau ketika beliau lagi nyari sisa-sisa makanan di tempat sampah. Ya, Syekh Uwais Al-Qarni ini, Imam Uwais Al-Qarni ini termasuk orang yang sulit dalam ekonominya. Ya, beliau bertahan hidupnya itu dengan nyari konsumsinya di sisa-sisa orang yang dibuang, di sisa-sisa makanan orang yang tak habis yang dibuang diambil. Ya, bersamaan dengan tersebut dia nggak menghalangi cinta beliau, nggak menghalangi spirit beliau, semangat beliau untuk senantiasa rindu dan dekat sama Nabi. Jadi yang selalu kita bilang, ya, hikayatul salihin jundun min junudillah yursiluhu Allah ila ibadihi yuthabbituhu alaih. Cerita-cerita orang soleh kayak ini nih adalah salah satu bentuk perantara tentaranya Allah. Jadi bentuk tentaranya Allah itu nggak selalu malaikat.
Ya, tentaranya Allah itu nggak selalu angin topan. Ya, tentaranya Allah itu buat ngancurin musuh atau nguatin seseorang nggak perlu dengan tongkat yang dilempar jadi ular. Ya, lautan yang terbelah dua. Ini mukjizat dan ini tentaranya Allah yang Allah berikan untuk menguat para nabi. Tapi salah satu tentara yang Allah berikan kepada hambanya, seorang hamba secara khusus adalah cerita orang-orang terdahulu. Dan bahkan Nabi pun disuruh sama Allah. Ya, watlu alaihim naba'ul haqq, bukan. Liyutsabbita bihi fu'ata. Ya, wahai Muhammad, kami ceritakan kisah-kisah orang terdahulu sebelum kamu, biar kamu bisa bertahan. Biar kamu bisa bertahan dengan segala macam ujian, cobaan yang saya berikan untuk para nabi. Kamu bisa bertahan. Kenapa? Biar lihat bukan kamu doang. Ya kayak begini, kayaknya diantara kita alhamdulillah belum ada yang sampai tingkatan buat nyari makan sampai udak-udak sampah. Ya kan, alhamdulillah, masya Allah, mudah-mudahan Allah kasih kita rezeki yang luas, yang ada yang barokah, manfaat dunia dan akhirat. Ya, tapi hal-hal kayak gini perlu kita pelajari, perlu kita dengar. Ya, biar kayaknya karena kita kan tergantung pandangan kan. Ketika kita mengarahkan pandangan kita ke orang-orang yang kaya atau orang-orang yang menyerah, ketika Allah uji dia dengan ekonomi, dia nyerah tuh buat bertahan dengan sholatnya, tahajudnya, yang halalnya apa segala macam, jadi nyari yang haram, ninggalin yang sunnah, bahkan ninggalin yang wajib. Jangan mandang ke mereka. Kalau mandang ke mereka, sebenarnya kaidahnya satu. Kaidahnya itu kita pengen menciptakan ente nggak sendiri. Banyak orang-orang sebelum itu juga kayak gini. Tapi jangan salah naruh pandangannya. Jangan naruh kepandangan ke orang-orang yang ninggalin kewajiban, ninggalin yang sunnah, ngelakuin yang haram, yang buat membenarkan kesulitan yang sedang dihadapi. Tapi pandang orang-orang kayak gini. Ada orang-orang yang senantiasa bahkan pengen ke Madinah dengan sulitnya kehidupan beliau, sampai ngambil makanan dari sampah. Dari orang-orang yang gak habis makanannya, yang masih layak dikonsumsi, beliau ambil tuh. Apa hasilnya? Wasal qarni la yu'raf fil ard. Ya, wasal qarni gelarnya kan satu kan, satu sosok yang gak dikenal di bumi. Tapi silakan bahasa Nabi itu, silakan cari penduduk langit siapa yang gak kenal wasal qarni. Ya, jenderal, gak terkenal di dunia tapi jenderal di langit. Ya, dengan apa? Dengan ibadahnya, dengan harta enggak. Dan ini yang mereka cari, memang gak perlu dikenal sama orang di dunia. Ya, mereka bisa cukup aja udah alhamdulillah, gak nyari lebih. Ini yang perlu kita dengar nih, ini yang perlu kita cari, ini yang perlu kita perhatiin. Gak sendiri. Dan memang dari dulu kebanyakan, dan masya Allahnya gitu, masya Allahnya kebanyakan orang-orang soleh pilihan Allah itu jarang yang Allah kasih harta yang banyak. Kita dengar Syekh Abu Bakar bin Salim, seorang ulama dari Hadramaut, dari Inan, termasuk satu orang kaya yang setiap harinya sedekah 1000 potong roti. Sekarang kalau roti satu ada yang paling murah 2000, berarti kan setiap hari sedekahnya 2 juta. Itu baru rotinya doang tuh, belum makan siang. Ya, belum kalau tahu datang ke rumah beliau nggak nanggung, nggak dibeli roasting, nggak ini, nggak dibeli roasting nih. Ya mau kan ya datang 4 orang dipotongin kambing langsung. Kambing satu dipotong. Kalau sekarang harga kambing bisa 1,5 juta sampai 3 juta kan? Itu baru kambingnya, belum nasinya, belum makanannya, belum buah-buahannya, belum teh-tehnya segala macam. Ya berarti setiap hari kalau kita anggap setiap hari ada tamu beliau, sedekahnya setiap hari bisa antara 3 juta sampai 5 juta. Kalau sedekahnya doang 5 juta, ya berarti kan sebulan sedekahnya doang bisa 150 juta. Kurang kaya apa orang yang sebulan sedekah 150 juta? Iya kan? Ya, tapi dibanding dengan ulama yang lain, yang di Tarim juga, yang di Hadramaut juga, kebanyakan kisah yang kayak gini apa yang susah? Kebanyakan yang hidupnya pas-pasan, apa yang hidupnya berkelimang harta? Kebanyakan yang susah. Minimal kita bilang pas-pasan bah. Ya memang dalam hadisnya Allah katakan salah satu bentuk cinta saya kepada hamba saya jaga dia dari dunia. Seperti kalian mencegah orang-orang yang sakit di antara kalian buat minum es. Kan kita lagi sakit dilarang buat minum es kan? Karena memang biar nggak tambah sakit. Itu bukti cinta kita kepada mereka. Allah juga cinta sama hamba-hambanya yang Allah tahu kalau dikasih dunia kelebihan hilang nih. Nggak kenal peci lagi udah, nggak kenal sarung lagi udah, lupa tuh kamu sholat ke masjid kudu pakai Google Map udah tuh gitu. Makanya dicegah mau biar nggak kaya-kaya banget. Kenapa? Biar lu tetap berjalan di sini.
Itu yang harus kita pahami. Nggak ada bentuk kesolehan, nggak ada bentuk kemuliaan dengan Allah ngasih banyak harta tuh nggak ada. Kata-kata rezeki anak soleh itu hanya menggambarkan bahwasanya salah satu usaha kita biar dapat rezeki melalui kesolehan. Tapi jangan mikir bahwasanya orang-orang soleh pasti kaya, nggak ada. Ya makanya bahkan dikatakan terkadang sebuah pemberian itu adalah musibah dan sebuah musibah itu adalah pemberian. Ketika pemberian dikasih kita jadi lupa sama Allah, musibah jadinya. Dan ketika kita dikasih sakit dikit langsung nyebut astagfirullah, dosa apa ini? Ya, kagum dikit, nggak stabil dikit ekonomi langsung mikir ya Allah, maksiat apa yang berjalanin kemarin ya sampai Allah marah. Ini lebih bagus. Makanya kata Syekh Muhammad Muhanna itu dia katakan kullu man yajma'uka 'ala Allah fa huwa khair wa in kana bana 'alaika ghairu dhalik wa in wa kullu syai'in faraqaka min Allah fa huwa syarr fa in bana 'ala dhalika ghairu dhalik. Setiap sesuatu yang mendekatkan kamu kepada Allah itulah yang baik, meskipun gambarannya bukan sebuah kebaikan. Dan setiap yang memisahkan kamu dari Allah itu adalah keburukan, meskipun gambarannya bukan keburukan. Nah, ada di antara kita yang bilang harta keburukan. Dapat duit 10 juta, wah harta tuh keburukan, mustahil. Ya, dapat motor bilang keburukan, mustahil. Ya, dapat mobil, ya handphone baru keburukan, mustahil. Kita pasti bilang ini semua kebaikan, tapi kebaikan atau enggaknya bukan dilihat dari situnya, hasilnya apakah mendekatkan kita kepada Allah atau enggak. Banyak kalau orang mau dibilang orang paling kaya dan ketika kaya itu adalah seorang soleh atau wali, Fir'aun harusnya wali. Fir'aun harusnya wali. Dari kayanya beliau sampai bilang wa inna hadhil anhar tajri min tahti. Ini sungai-sungai ini di Mesir nih. Ini mas saya yang bikin jalan, saya yang bikin mengalir. Karena saking kayanya, saking berpuasanya, harusnya orang kayak begini kalau dibilang kesolehan itu karena harta, wali dia Fir'aun. Dan nggak mungkin Allah ceritakan kezalimannya, kemaksiatannya kalau di wali. Tapi kan enggak. Korun, ini kan wali harus ini. Tapi kenapa hartanya malah tertelan bumi sampai sekarang kita bilang kalau nemu duit? Karena kamu. Kenapa harus dijepit sama Allah? Kenapa harus ditelan? Dianya, rumah-rumahnya dan semua pembantunya yang ikhlas membantu dia dihajar semuanya. Ini satu hukuman buat turunnya. Dua, ini yang kita bilang hati-hati bergaul sama orang yang dimurkai sama Allah. Kalau Allah nurunin satu musibah, nggak mikir nih, waduh bulan nih rajin sholat, harus selama dia mah hajar aja dulu. Pembantunya kok semuanya ketelan. Dianya, hartanya, kuncinya semua pembantunya ketelan. Ya hasil. Ya saya Rasulullah ini ketika melihat anjing gonggong tadi apa kata beliau? Jangan gonggongin saya. Karena hasilnya nanti di akhirat. Kalau saya berhasil melewati jembatan, berarti saya lebih baik dari kamu. Kalau saya jatuh, sedangkan hewan-hewan jadi debu, berarti yang debu lebih baik daripada orang yang masuk neraka. Kalau jadi jatuh, ya perkataan mereka yang memandang bahwasanya neraka itu udah sehina-hinanya tempat. Mendingan lu gak masuk surga, jadi debu, yang penting gak masuk neraka. Dan ini bukan kambing, bukan anjing. Anjing jadi debu, hewan najis jadi debu, lebih baik daripada kita manusia yang masuk neraka. Itu gue salah nih tahu bu. Ya wa iya bahwa takabur, dan jangan sampai sombong. Fa innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Ya karena Allah nggak suka orang-orang yang sombong. Wa man tawadha'a rafa'ahu Allah. Dan siapa yang rendah hati itu biasanya Allah angkat. Nggak usah tinggi-tinggi, nggak usah. Ya biasanya orang yang tinggiin diri semakin banyak celah buat orang buat jatuhin dia. Ya, tapi ketika orang udah di bawah, ya nggak ada celah buat orang lain buat ngejatuhin dia. Yang ada orang-orang semakin nunduk sama dia, ya buat ngeliatin tingginya dia semuanya. Akhirnya secara nggak langsung orang nunduk sama dia. Orang-orang tahu, ya orang-orang yang rendah hati. Dan selalu kita bilang, kalau itu mau nyari derajat, pengen dipandang sama orang, pakai cara yang Allah suruh. Nanti pengen kelihatan di kampung deh, ya misal gitu. Nanti pengen naik derajat itu di kampung, nggak usah pakai harta, nggak usah.
Ya rendahkan diri kita, hati kita, dan Allah yang angkat. Dan kalau Allah yang angkat, tidak ada manusia yang bisa jatuh. Siapa yang angkat Nabi? Allah. Siapa yang tinggiin Nabi? Allah. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan selama masa kafir ini. Ya, dan semua tuh Utbah, Utaibah, ya, terus semua ada tuh Al-As bin Rabi, semua. Berapa cacian yang mereka keluarin buat Nabi? Apa jadi hina Nabi? Enggak. Dan sampai sekarang malah yang ngata-ngatain Nabi, yang berusaha menjatuhkan Nabi biar mereka kelihatan tinggi. Nah ini orang nggak kenal dia sekarang. Orang nggak kenal mereka sekarang. Tapi Nabi nggak banyak ngomong, merasa dengan tawabunya, ini sampai sekarang nampaknya masih dikenal. Ya, bahkan dengan sifatnya yang kayak gini, orang yang nggak kenal jadi pengen tahu. Ya silahkan cek. Ya lebih banyak mana orang yang masuk Islam dengan perang, apa yang masuk Islam dengan kisah keindahan Nabi. Berarti zaman sekarang ya kita ngasih tahu masuk Islam Nabi dengan perang, nggak bakal ada yang mau. Yang bilang Islam jahat, Islam keras, Islam separatis, Islam radikalis. Ya, tapi kalau kita ngeliat kasih tahu sifatnya dulu, masya Allah ada orang kayak gini, ada orang bisa begini dengan apa namanya, dengan istrinya, dengan anaknya, dengan tetangganya, dengan yang dikenal, dengan yang nggak dikenal, dengan yang tua, dengan yang muda, semuanya merasa paling dicintai sama Waman kabbara wada'ahu. Dan biasanya yang meninggi itu yang dijatuhin sama Allah. Ya, makanya Nabi pernah punya satu onta. Masya Allah. Dia punya satu onta, Masya Allah. Larinya paling cepat di antara onta yang lain. Nggak ada sama sekali yang bisa ngebalap onta tersebut. Sampai akhirnya sebagian sahabat udah mulai muji, ya Rasulullah, onta antum yang ini udah Masya Allah deh. Ya udah Masya Allah, itu Masya Allah sahabat dan itu. Ya onta antum yang ini udah keren dah, udah gak ada yang bisa ngalahin. Ternyata baru sahabat ngomong kayak gitu, lewat seorang badui, seorang Arab kampungan pakai onta kecil ngalahin onta Nabi. Dan di situ Nabi bilang, ya apa namanya, la yatakabbaru ahadun illa wadu'ahu. Min ahadin yatakabbar 'ala Allah illa wada'ahu. Nggak ada orang yang merasa dia memiliki sesuatu yang lebih tinggi yang seakan-akan nggak bisa dijatuhin kecuali bahkan Allah jatuhin. Sahabat ngeliat, kok bisa otaknya Nabi kalah? Kata Nabi, enggak, bukan salah otaknya, salah kita. Ini bahasa orang sekarang yang udah berekspektasi terlalu tinggi. Jadi seakan-akan nggak ada yang ngalahin, seakan-akan nggak ada yang jatuhin, udah Allah jatuhin langsung. Dan kalau orang udah dijatuhin sama Allah, nggak ada yang bisa ngangkat lagi. Abu Lahab, Allah jatuhin ke neraka, ada yang bisa ngangkat lagi? Abu Jahal, Allah jatuhin ke neraka, ada yang bisa ngangkat lagi? Enggak. Bayangkan kita baca setelah habis sholat kan, kayak habis sholat baca Allahumma la mani'a lima a'taita, la mu'tiya lima mana'ta, wa la radda lima qadaita, wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Jadi kalau di apa namanya, kalau di doa kunut, fa innahu la ya'izzu man 'adai wa la yadhillu man warai. Iya kan? Benar kan? Apa lagi? Usul praktek sekarang salat subuh. Fa innahu la ya'izzu man 'adai wa la yadhillu man warai. La ya'izzu man 'adai. Siapapun yang kau musuhi, ya Allah mustahil bisa mulia. Pegang. Siapapun yang dimusuhi sama Allah mustahil bisa mulia. Tapi banyak orang-orang kafir kaya, berarti anggap mulianya gimana? Itu anggap mulia nih. Ya kalau dia anggap mulia begitu silakan, akhirnya salah paham. Wala yadhillu man walaita, mustahil hina orang yang engkau pegang, engkau bantu. La mani'a lima a'taita, enggak ada yang bisa nyegah kalau engkau udah pengen ngasih. Wala mu'tiya liman mana'at, dan enggak ada yang bisa ngasih ke orang yang engkau udah tahan. Wala radda lima qadaita, enggak ada yang bisa ngelawan apa yang kau tentukan. Wala yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Orang punya harta, punya kekuatan, punya jabatan, apa kayak di hadapan kau enggak ada gunanya. Apa? Ayat Qur'an dalam musikalaha lupa. Maka siapapun yang kau pengen kasih rahmat, kalau musikalah, enggak ada yang bisa cegah. Dan siapa yang kau murkai, enggak ada yang bisa membantu.
pegang. Dan biar selalu adanya sama Allah. Jangan sama manusia, jangan. Kecuali tadi seperti doanya Sayyidina Ali Al-Habsyi, Allahumma qarribni ilai, Allahumma jma'ni bik, wa jma'ni biman yajma'uni indak. Ya Allahumma dullani alaik, wa dullani ala man yadulluni alaik. Ya Allah, kumpulkan saya bersama, atau kumpulkan saya bersama orang-orang yang mengumpulkan saya bersama. Ya Allah, tunjukkan saya kepadamu, atau tunjukkan saya orang-orang yang bisa membawa saya kepadamu. Allahumma qarribni ilai, ya Allah dekatkan saya kepadamu. Au qarribni ila amalin yuqarribuni ilai, atau dekatkan saya kepada orang-orang dan amalan-amalan yang mendekatkan saya kepadamu. Udah, buat mereka cukup di situ, ngumpul sama Allah atau ngumpul sama orang yang ngumpulin kita sama Allah. Kenapa? Itu perintah Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu isduqu a'lamu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Habis itu Allah bilang wa kunu ma'as shadiqin, dan senantiasa duduk bersama orang-orang yang jujur, yang mengajarkan kalian takwa kepada Allah. Jadi intinya awalnya Allah suruh takwa sendiri, awalnya ya kan, ittaqullah. Silakan jadi orang bertakwa sendirian, silakan. Ada sering kita bilang kan, kata Abu Bakar ini, orang menuju Allah bisa sendiri, bisa lewat orang. Kalau bisa mau sendiri, silakan, ahlan wa sahlan, pintu kebuka sama Allah. Wah harus lewat guru, nggak harus lewat guru. Ittaqullah, jadi orang yang bertakwa sendiri. Tapi kalau nggak bisa, kunu ma'as shadiqin, duduklah kamu, kumpullah kamu bersama orang-orang yang jujur. Dan jujur siapa? Yang jujur berusaha pengen dekat sama Allah. Biar mulai. Jangan duduk yang samping, itu perintah Allah nih. Jadi kalian orang yang bertakwa. Sholat. Kalau belum ngerti sholat, duduk sama orang-orang yang ngerti sholat, dia diajarin. Beli minum. Minum itu kalau harus minum. Kalau nggak punya air, duduk sama orang-orang yang punya air. Biar ciprata. Takut mau aku rumah asal jadi. Ya duduk dah, begitu aja dah. Ya, dan selalu kita bilang, ini bagi orang-orang yang memang pandangannya ke akhirat. Kalau pandangan masih dunia, dibalikin kita lah. Nanti kalau kita pengen kaya. Kalau nggak bisa, duduk sama orang kaya, dibenci lah jadi tak. Nih, dibenci lah, entah nuji mulu biar nahan minuman, jangan rokok, dan dia masih segala macam. Yang Allah suruh maaf saja itu. Yang bersama mereka yang memang pengen dekat sama Allah. Dan ingat itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Bertakwalah kepada Allah dan jadilah kamu senantiasa bersama orang-orang yang dekat dan ingin dekat sama Allah. Silakan. Sampai ke Allah silakan sendiri. Atau pakai cara kedua, kata Abu Bakar ini ini kontak usul dekat ilah. Kasih saya hati kamu, dan saya yang nanti nyampein ke Allah. Sampein hati kamu ke Allah sendiri, nggak apa-apa, silakan. Tapi kalau nggak bisa, titipin hati kamu ke orang-orang yang bisa nyampein hati kamu kepada Allah. Ini udah sendiri nggak bisa, disampaikan nggak mau ngapain? Ya mau ngapain? Fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila fajri. Ingat-ingat, ya, kita nggak tahu kalau udah merem masih bisa melek atau enggak. Masih muda sampai tua, min sohirin yurtajatu la'umrihim. Banyak orang yang masih bayi, masih kecil, baru lahir, bahkan yang keguguran, kan belum sempat hidup malah kan, iya kan? Tapi ternyata jasadnya harus masuk kuburan. Ya berapa tahu yang sakit, nggak banyak yang sakit malah hidup 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun di atas kasurnya nggak apa-apa. Tapi yang sehat, yang semalam main, ya semalam jalan-jalan, ya kalau bahasa orang sekarang dikerokin, besoknya sampai tahu. Kalau nggak bisa sampai ke Allah sendiri, lupa. Yang diwajibkan ke ente ngaji, ya sampai ke pengajian. Kalau nggak punya kaki, nggak punya motor, minta gendong, minta boncengin sama orang yang punya motor. Nggak ngaji enggak, ngaji jalan sendiri nggak bisa, minta boncengin, kagak. Ya habis sudah nggak nyampe pengajian.
ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Ya, ntar ada pembahasan dari Nabi. Apakah sombong itu harus apakah tawadu itu harus nggak punya baju bagus? Ya, apakah sombong itu harus dengan menggunakan PHS? Ya, apakah sombong itu harus menggunakan sendal meripit? Ya, yang harganya sejuta lagi. Ya, apakah tawadu itu harus pakai sendal jepit? Apakah tawadu itu harus compang-camping? Dan yang rapi itu pasti sombong? Yang ada patokan dari hadis dari Nabi. Ketika itu sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau kita pengen rapi, pengen peci bagus, baju bagus, sendalnya bagus, apa sombong? Enggak, karena Nabi enggak sombong. Kalau sombong adanya di hati. Nah, insyaallah kita bahas mudah-mudahan yang mengabulkan segala doa dan hajat kita, memudahkan urusan kita dunia dan akhirat, menjaga para guru kita, jaga orang tua kita, jaga kita semua, keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat dari berbagai macam bala, wabah serta musibah fitnah dunia dan akhirat. Allah berikan kita dan mereka panjang umur dalam syiar afiat, istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan siapa pun yang senantiasa bantu majlis kita dengan tenaganya, waktunya, pikirannya, diberikan urusan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang sakit di antara kita diangkat penyakitnya oleh Allah, diberikan kesehatan afiat, dan mudah-mudahan kita yang sehat dijaga kesehatannya oleh Allah, senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat kepada para orang tua kita, para guru-guru kita, para ulama kita, para kerabat kita yang telah berpulang ke rahmatullah, khususnya guru kita, kita Hilmi Abdul Binasi, dan mudah-mudahan Allah senantiasa berikan beliau cahaya dalam kuburnya, kenikmatan dalam kuburnya, dan menjadikan kuburnya taman-taman surga, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menyampaikan apa yang tidak baik-baik dari muridnya, dan dicegah murid-muridnya untuk berbuat keburukan yang disampaikan kepada beliau. Dan kita mudahan semuanya mendapatkan husnul khatimah ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas